Oke, shalom teman-teman. Kembali lagi bersama saya Jonathan Gultom dalam program Mendengar Kabar Baik. Nah, hari ini episode spesial pertama kali akan membuka ruang kesaksian. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa, yang pernah mengalami getirnya hidup ketika berpindah dari gelap menuju terang. Nah, mari kita sambut Ibu Rika Rahim. Halo, shalom Ibu. Salam. Shalom. Oke, Ibu Rika Rahim. Terakhir kita ketemu kemarin, saya dengar kesaksian tentang Ibu bagaimana dulunya Muslim Ya. dan sekarang menjadi Kristen. Kalau bahasa YouTuber Kristen sekarang itu murtadin. Benar nggak sih? Benar ya, murtadin. Kalau dari Kristen ke Islam namanya mualaf. Nah, kalau Ibu ini namanya murtadin. Nah, kita mau dengar asal mulanya, riwayat Ibu. Bagaimana? Silakan Ibu ceritakan. Ya, asal mulanya itu saya melihat seorang teman gitu ya, memiliki kehidupan seorang anak Tuhan, teman di kantor, memiliki kehidupan yang sepertinya tuh kayak nggak punya masalah. Sedangkan saya tarik ukur dalam kehidupan saya punya masalah yang sepertinya tuh nggak pernah surut-surut gitu. Selalu ada masalah terus. Selalu ada masalah terus. Ntar stop ada lagi, Oke. ada lagi. Jadi seperti itu. Dan jujur, saya selalu mengutuki diri saya sendiri. Mengutuki seperti apa? Karena kondisi saya ini kan kalau bahasanya sekarang kan disabilitas gitu ya. Oke. Kaki saya tidak sempurna, kondisi saya tidak sempurna, bahasa kasarnya itu cacat lah pokoknya saya. Jadi saya tuh mengutuki diri saya tuh menyesali kehidupan yang saya miliki saat ini gitu. Kenapa saya harus dilahirkan cacat gitu loh? Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa orang memperlakukan saya seperti itu? Nah, jadi akhirnya perasaan itu terus memupuk dalam kehidupan saya. Jadi sehingga sesuatu saja yang kecil itu bisa memicu emosi saya. Oke. Gitu. Jadi saya ngelihat kok teman saya ini di kantor kok rasanya damai. Kayak nggak ada masalah. Kayak nggak ada masalah. Padahal saat dia curhat ke saya itu ada gitu. Tapi kok kayaknya tuh anteng-anteng aja gitu loh. Tidak seperti saya harus menangis, harus bagaimana dan sebagainya. Dan terus akhirnya saya nih cari tahu gitu. Kan yang saya tahu hanya satu, Tuhan dia itu Tuhan Yesus. Oke. Dan carinya itu di gereja. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pergi ke sebuah gereja yang ada di kota saya. Dan saat itu yang saya ingat ibadah itu dimulai jam 9 pagi. Saya datang itu jam 7 pagi untuk datang ke gereja itu. Tidak ada siapa-siapa di situ. Jadi kenapa saya datang awal? Karena saya takut ketahuan. Akhirnya saya masuklah ke gereja itu di tempat yang asing yang tidak pernah saya masuki karena dalam ajaran saya untuk masuk ke dalam gereja itu haram. Jadi tidak diperbolehkan sama sekali gitu loh. Jadi akhirnya saya masuk ke dalam gereja, saya duduk paling belakang sambil akhirnya saya ikut ibadah, mendengarkan lagu, mendengarkan pujian, mendengarkan firman Tuhan. Terus itu maaf saya potong. Pakai jilbab waktu itu atau waktu kerja itu tidak pakai jilbab? Tidak pakai. Saya biasa pakai jilbab hanya di kantor. Di kantor saja. Please. Terus habis itu saya pulang ke rumah. Minggu depan begitu lagi saya ulang minggu depan. Tapi ada perubahan. Saya pertamanya kan duduk paling belakang. Sekarang minggu itu saya duduk agak maju sedikit, 2 bangku lah maju ke depan. Terus maju ke depan 2 bangku. Saya seperti itu lagi ngikutin, dengar pujian, firman Tuhan. Udah pulang ke rumah. Minggu ketiga saat itu yang saya ingat saya sakit, saya masuk ke rumah sakit. Terus apa kata dokter? Waktu itu sakit saya itu ini HB drop. HB drop tanpa tanpa sebab gitu loh. Pokoknya HB drop aja. Dokter juga bingung apa nih yang menyebabkan HB-nya drop. Tapi yang jelas saya dirawat saat itu sekitar 3 harian 4 harian gitu saya dirawat, sempat transfusi darah juga. Dan saya sakit terus nggak bisa dong datang ke gereja itu. Yang saya tahu kan itu gereja gitu ya kan. Itu nggak bisa dan akhirnya saya di rumah sakit itu merasakan sesuatu yang aneh gitu dalam hati saya, dalam pikiran saya. Anehnya seperti apa?
saya nangis tapi tidak tahu apa nih gitu loh. Saya itu punya rasa kosong gitu. Kayak karena nggak ke gereja itu. Karena nggak ke gereja, karena nggak ke tempat itu. Saya sampai mikir istimewa apa sih tempat itu gitu. Padahal 2 kali saya sudah datang. 2 kali saya datang ke tempat itu. Tidak merasakan apapun, biasa aja gitu ya. Saya seperti mengikuti sebuah seminar lah pokoknya gitu ya kan. Terus begitu yang ketiga saya tidak datang, seolah-olah saya ini diabsen gitu loh. Kok nggak datang gitu? Seolah-olah nih kalau sudah pemikiran saya saat ini gitu ya, Tuhan mah absen rupanya, mungkin seperti itu. Saya nangis, aku kayak rindu gitu loh. Kayak pengen ketemu pacar gitu, rindu, serindu-rindunya saya nangis gitu. Iya, persis seperti saya pengen ketemu pacar gitu loh. Hati tuh kayak melongso gitu loh, kosong gitu. Aku pengen banget ketemu gitu pokoknya, rindu, serindu-rindunya nggak bisa terbendungkan. Akhirnya saya diperbolehkan pulang sama dokter, dan saya nggak bisa tidur. Berapa lama itu dirawat sampai boleh pulang? Sekitar 3 harian ya. 3 harian. Yang saya ingat itu saya pulang itu saya masuk saya pulang hari Senin. Selasa itu masuk kerja kan. Masuk kerja. Tapi yang hari Senin itu saya memang kayak masih gelisah gitu kan. Terus akhirnya saya ini gimana ya? Saya ngobatin itu gitu loh ya kan. Saya ngobatin perasaan saya ini dan akhirnya saya punya inisiatif lain gitu, punya inisiatif sendiri. Nah kebetulan kan itu tempat kerja saya dengan gereja yang saya datangin itu mungkin ada 10 atau 15 kiloan ya jaraknya itu loh. Sedangkan antara rumah dan kantor saya itu jaraknya cuma 1 kilo. Nah jadi kan kalau dipikir saya pulang kerja ya lebih baik pulang ke rumah dong, cuma 1 kilo ya kan. Nah dengan menggunakan motor roda 3. Karena ini ya kebutuhan khusus dan yang jelas untuk menempuh 10 kilo kendala saya kan pasti lebih banyak. Dengan jalanan yang tidak rata. Tapi saya menempuh itu. Jadi saya jalan harus ke gereja, inisiatif saya, cukup lihat salib, saya pulang. Baru saya tenang. Lihat salib baru tenang. Ya. Lihat salib baru tenang. Lihat salib baru saya tenang. Wow. Gitu. Saya abis itu pulang ke rumah sampai menunggu hari Minggu keempat. Minggu keempat saya datang ke situ, saya disambut oleh suatu lagu yang pertolonganmu begitu ajaib. Itu langsung menyentuh hati. Saya itu langsung nangis dan saya tidak mau duduk di belakang, saya duduk di bangku nomor 2. Duduk di situ, saya beranikan diri seolah-olah saya tuh sudah kenal banget sama Tuhan ini pokoknya gitu ya kan. Udah saya nangis, kayaknya tuh saya mendapatkan sesuatu yang saya cari selama ini gitu. Terus saat itu firman Tuhan yang dibawakan hambanya berkata, seorang anak Tuhan itu tidak bisa memanggil Tuhan Yesus itu sebagai Bapaknya kalau dia tidak dibaptis. Saya itu tidak paham sama sekali dengan pembaptisan itu seperti apa gitu loh ya kan. Saya tidak paham, saya tidak tahu sama dengar sekali. Dari keluarga muslim pun tidak pernah dengar tentang baptis. Tidak pernah. Bahkan orang-orang di situ sekalipun, orang-orang yang ada di gereja itu kan melihat saya asing. Tidak pernah melihat saya bukan jemaat ya kan. Datang dengan kondisi yang seperti ini kok aneh gitu. Pasti jadi spotlight dilihat terus sama orang ini siapa baru, kemudian juga kan tidak sempurna gitu di pandangan manusia. Betul. Kok bisa ada gitu. Betul. Jadi akhirnya saya dengar itu, hati saya ini seperti menggebu-gebu gitu kan. Menggebu-gebu pengen diakui anak. Padahal saya itu belum tahu nih orang tua ini siapa misalnya ya kan. Bahasa ininya kan. Tapi saya tuh langsung datang ke situ, saya minta dibaptis gitu loh. Tapi langsung hari itu juga minta baptis. Hari itu saya datang ke majelisnya, tolong dong Pak baptis saya pengen panggil Tuhan itu Bapa, Tuhan Yesus itu Bapa gitu. Tapi mungkin orang ragu ya kan. Dipikir main-main. Nah, dipikir main-main karena kok singkat banget. Saya baru lihat kamu sekian minggu ya kan. Nah, akhirnya saya ada pokoknya saya jalani ada suatu gereja di kota saya yang yakin dengan ketulusan saya gitu loh. Ya puji Tuhan akhirnya saya dibaptis selam saat itu. Dibaptis selam. Dan yang saya ingat sebelum dibaptis itu kan ada seperti arahan-arahan sebelumnya. Ada katekisasi lah bahasanya untuk belajar Alkitab singkat. Di situ mengatakan yang saya ingat hanya 2. Yang pertama
orang yang dibaptis itu pasti akan memikul salib. Siap, harus siap. Ya saya bilang siap, memang saya siap, bukan di mulut, tapi seluruhnya pokoknya saya siap. Yang kedua, itu harus tahu mana hak Tuhan, mana yang itulah pokoknya yang saya ingat itu. Dua itu. Jadi akhirnya saya dibaptis. Berjalannya waktu, saya tetap ibadah. Mungkin saya terlalu banyak kebohongan dengan keluarga saya. Jadi udah baptis dulu tapi belum info siapapun. Belum. Jadi hanya ibu sendiri yang tahu bahwa saya ini sudah Kristen. Iya. Tapi kan tadi waktu kerja masih pakai jilbab. Iya. Setelah baptis? Setelah baptis gini, saya itu kan sebelumnya tuh udah lama, mungkin ada 2 tahun sebelumnya, waktu saya kerja di suatu tempat ini ya. Saya pengajuan pindah. Pengajuan pindah ke suatu kantor, instansi yang di situ banyak anak Tuhan. Kenapa setelah saya dibaptis SK saya keluar, terpindah ke situ. Tuhan buka jalan itu tiba-tiba bisa. Langsung tiba-tiba. Saya sampai ditelepon sama badan kepegawaian, Ibu Rika tolong kesini, SK-nya jadi. Padahal itu tuh sudah saya tunggu lama sekali. 2 tahun baru muncul SK itu saat saya setelah dibaptis gitu loh. Setelah dibaptis, otomatis saya harus jilbab dong ya kan, masuk ke instansi yang baru. Yang ini juga Tuhan. Nah, di instansi yang baru. Jadi mereka nggak kaget sebenarnya. Nah, itu. Maksudnya, memang udah Kristen, mungkin ya pikir ya nggak pakai jilbab lah ibarat seenggaknya gitu. Enggak. Ya kan? Mereka kaget. Karena di ijazah SMA saya pakai jilbab. Oh, kaget ternyata ya. Saya pikir waktu pindah karena baru semua kan, bukan kenal teman lama, ya kayak ya udah lu nggak pakai jilbab, ya lu memang mungkin Kristen atau apa. Ternyata mereka kaget karena lihat ijazah. Kaget. Karena kan ijazah salah satu persyaratan. Betul. Kelengkapan berkas. Saya masuk situ dengan nama Rika Rahim, KTP Islam. Ya kan? Obvious banget ya, jelas ya kan? banget. Ya KTP Islam, SK saya sebelumnya juga itu Islam menjelaskan. Kartu keluarga saya Islam gitu. Tapi saya ingat dalam firman Tuhan, jika kamu tidak mengakui saya pun tidak akan mengakui kamu. Jadi apapun rintangan saya di situ, saya langsung akuin gitu loh. Bahwa loh, Mbak Rika kok Natal? Kan Mbak Rika Islam, bilang kayak gitu. Enggak, saya Kristen. Saya bilang kayak gitu. Saat pemikiran saya terserah kamu mau terima atau tidak, saya tidak masalah, yang penting Tuhan saya menerima saya. Udah, saya enggak peduli yang lain gitu loh, ya kan. Nah, udah. Habis itu akhirnya tibalah saatnya setelah saya beberapa mungkin ada 2 bulan 3 bulanan di instansi itu. Tepatnya di tanggal 15 Oktober 2015 ketahuan. Ketahuan sama keluarga. Ketahuannya gara-gara ya saya di pertengahan perjalanan saya itu saya bertemu seorang laki-laki. Dia Kristen. Dan sebelumnya itu dia juga memang suka sama saya, tapi karena saya berbeda, saya langsung cut gitu loh ya kan. Apalagi saya single parent dengan 3 orang anak. Kondisi saya seperti ini, jadi saya cukup tahu diri gitu kan. Tapi kok Tuhan pertemukan setelah kami 2 tahun tidak bertemu. Dan kondisinya ibu sudah percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan. Dan dia langsung ngejar dan kami langsung gitu loh menikah dan rupanya foto pernikahan kami itu bocor di media maya gitu ya kan. Ada paparazzi ya foto-foto. Bocor. Akhirnya ya singkat cerita, saya di sidang. Saya saat itu memiliki aset 1 rumah, punya tanah juga. Jadi pokoknya saya punyalah semuanya. Hasil dari keringat saya gitu ya kan. Dan akhirnya orang tua adik-adik saya datang ke rumah saya itu kalau nggak salah itu jam 8:30 malam. Setengah 9 malam dia datang ke rumah, terus saya di sidang, saya duduk di tengah, saya dibilang kalau kamu tetap mau sama Tuhan-Tuhananmu saat ini, ya kami ambil semua hartamu. Tapi kalau kamu kembali ke agamamu yang sebelumnya, kami akan rangkul kamu. Kamu harus pisah sama suamimu, dia bilang begitu. Nah, saya tidak memikirkan yang masalah yang itu, yang kedua itu. Yang saya bilang, yang jelas, ini surat rumah saya, ini surat tanah saya, silakan diambil. Saya keluar dari rumah saya sendiri.
Wow. Pikiran saya saat itu harta bukan apa-apa bagi saya. Saya sudah bertemu sama Tuhan saya sudah mendapatkan keselamatan saya. Kalaupun seandainya nyawa pun diminta saya kasih, karena saya sudah miliki keselamatan gitu loh. Saya nggak perlu yang lainnya lagi. Nggak takut lagi. Serius. Apapun diambil, Enggak. apapun hilang. Nggak ada sedikit pun ketakutan dari saya. Karena bagi saya sudah punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang kaya. Walaupun saya baru mengenalnya, tapi saya punya kepercayaan yang besar sama Dia. Saya tidak akan jatuh, saya tidak akan miskin, saya tidak akan kelaparan. Jadi udah gitu loh, anggapan saya ini hanya dunia, semua hanya sementara. Harta tidak akan saya bawa apapun, tapi saya punya harta yang paling berharga dalam hidup saya, yaitu Tuhan yang saya sembah saat ini. Nah, keluarga saya tuh cukup bingung saat itu. Kenapa saya bisa seperti itu? Segampang itu. Biasanya kan orang itu mesti yang kayak janganlah gitu, apalagi aneh banget gitu. Itu kerja keras sendiri, tapi waktu diancam diambil, ibu mau menyerahkan itu dengan perasaan yang nggak takut kehilangan apapun. Kan aneh, memang aneh buat dunia. Aneh nggak sih? Gitu. Itu sudah, hati saya tuh ringan banget gitu loh. Dan memberikannya walaupun dengan tetesan air mata, tapi hati saya sukacita gitu loh. Saya memberikan, meneteskan air mata, hanya saya tuh sampai aku bingung ya kenapa aku seperti ini gitu loh. Dan akhirnya saya harus keluar dari rumah saya itu langsung jam 9 malam. Langsung jam 9 malam. Jam 9 malam. Keluar dari rumah itu cincin pernikahan itu baru melingkar tuh baru 2 mingguan kayaknya itu ya. Nah, kami tidak punya uang sama sekali sebab kami tidak ada planning untuk menyewa rumah gitu loh ya kan. Budget pun kami sudah atur-atur, punya pos sendiri. Dan akhirnya kami mencari rumah. Dari ujung ke ujung kami cari rumah itu tidak ada sama sekali rumah yang 1 bulan mau memberikan sewaan kepada kami dengan sesuai budget kami gitu loh. Apalagi mau ngutangin gitu karena kan kondisinya malam, mau jual cincin nggak ada yang buka, ya kan. Nah akhirnya udah kami hampir putus asa. Tapi kok saya itu kembali lagi ke jalan yang sebelumnya, muterin lagi. Terus kok ada yang sepertinya tuh ada yang memerintahkan atau mengarahkan gitu. Saya tuh harus memuji Tuhan, harus bernyanyi gitu loh ya kan. Padahal saat itu saya tidak tahu sama sekali yang namanya menyembah itu seperti apa, bermazmur itu seperti apa. Alkitab saja saya belum tahu gitu ya kan. Jadi akhirnya saya nyembah gitu loh di atas motor sama suami ini. Suami tuh sampai bingung, kok kamu tahu seperti itu gitu. Akhirnya saya, Tuhan kau baik. Pokoknya aku percaya Tuhan kau buka jalan. Pokoknya bermazmur, memuji Tuhan gitu, mengagungkan Dia. Iya gitu, aku percaya. Pokoknya tidak ada sedikit pun hari itu yang memberatkan saya gitu loh. Apa yang saya alami tidak memberatkan hati saya gitu. Kalaupun saya harus tidur di pinggir jalan misalnya terburuk-buruknya, tapi hati saya tidak berat gitu loh. Dan saya percaya Tuhan tidak mungkin memperlakukan saya seperti itu. Dan benar, saya dapat satu selebaran di pelang tiang listrik itu menyewakan rumah gitu ya kan. Dan saya telepon lah, Pak, ini rumahnya disewakan nggak? Oh iya Bu, rumahnya disewakan. Akhirnya saya datang dan puji Tuhan kok rumah itu tepat dekat dengan kantor saya. Dekat sama kantor? Iya, yang sekarang itu. Akhirnya kami ke situ dan orang yang punya rumah itu kebetulan Muslim. Saya langsung nembak nih, belum seberapa saya ngeliat rumahnya tuh kan. Saya langsung nembak. Dia cuma bilang, saya bilang, Pak, harga rumahnya berapa? Ini sekian, dia bilang kayak gitu. Ya pas lah dengan ukuran cincin kami. Nah, terus tapi Pak, kami baru bisa bayar besok, tapi kami mau masuk malam ini. Kami jual cincin ini Pak. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Oke, habis itu tapi Pak, saya bilang, saya Kristen, kami Kristen kayak gitu. Saya seandainya bikin ibadah di sini nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, kita kan saling menghormati. Wah puji Tuhan, itu yang paling berharga buat saya kan. Sudah, akhirnya dia nggak bawa saya ke rumahnya. Ternyata ya Tuhan, saya membayangkan tuh rumah hanya petakan kan, hanya kos-kosan karena harganya itu sesuai harga cincin. Ya, sesuai harga cincin. Ternyata rumah itu rumah permanen 2 tingkat, rumah tunggal. Itu pokoknya aduh, rumah itu bagus banget. Bagus banget gitu loh.
Jadi di luar dari ekspektasi saya, pokoknya dari pemikiran saya sudah pokoknya itu rumah. Itu terus ya Tuhan, saya tuh langsung nangis gitu loh. Tuhan, kamu sayang banget kamu sama aku gitu loh ya kan. Kamu tahu gitu loh, aku ini sama dunia itu dilihat, aduh kamu tuh siapa gitu loh. Mungkin bukan orang nomor 2 sekalipun di dunia ini, bahkan orang yang ibaratnya nggak ada masuk hitungan lah pokoknya ya kan, tersisih gitu loh pokoknya. Tapi kok Tuhan tuh anggap saya tuh berharga banget di matanya gitu loh, seperti sebuah permata, ini nggak boleh disia-siakan gitu loh, nggak bisa ditaruh sembarangan, dia kamu harus ditaruh di tempat yang sesuai lah ya kayak gitu, dengan kebesaranku gitu. Itu jadi ya Tuhan, benar saya tuh bersyukur sekali mendapatkan rumah itu. Dan memang kami tidak punya tabungan apapun, tapi Tuhan pelihara tiap hari kami dikasih berkat untuk makan, walaupun hanya habis untuk hari itu. Ada terus pokoknya sampai saat ini, pokoknya Tuhan tidak pernah lepaskan pemeliharaannya. Dan saya terus berdoa, saya tidak putus asa, dan saya mengampuni. Tidak ada sedikit pun di hati saya untuk mendendam kepada keluarga besar saya yang sudah mengusir dan mengkafirkan saya. Dikatain kafir juga? Kafir. Di depan muka? Iya. Wow. Dan di depan orang luar juga saya selalu dikatain. Teman-teman kantor? Atau mungkin teman terdekat, sahabat gitu? Iya, saya sempat keluarga saya ini sempat datang kepada orang-orang penting. Maksudnya saya dulu saya kan punya organisasi, dan posisi saya cukup penting di situ. Dan saya mau digeser gitu loh, maksudnya dikeluarkan dari organisasi. Jadi mereka mau melobi orang dalam itu supaya jangan pekerjakan dia, jangan pakai dia karena udah murtad. Ya, bahkan sampai ke pimpinan daerah sekalian. Mereka bilang ini udah murtad gitu, udah kafir. Kalian harus putuskan. Saya tahu tujuannya supaya saya hilang kelaparan. Saya jatuh miskin, saya kelaparan, tidak ada lagi supaya pencaharian. Nanti balik ke mereka lagi, terus mengemis supaya ya udah gua balik lagi. Gitu. Dan bahkan tekanan itu bukan kepada saya, tapi tempat pekerjaan suami saya juga. Jadi dua-duanya ditekan. Dua-duanya supaya kami kehilangan pekerjaan. Terus anak-anak diambil, saya tidak bisa bertemu dengan anak-anak itu. Dipisahkan langsung. Malam itu juga dipisahkan. Iya. Hilang semuanya, hilang harta, semua. anak. Wow. Itu yang sempat bikin saya kadang menangis malam, kadang karena kerinduan saya sama anak saya waktu itu. Yang terakhir itu masih umur sekitar 5 tahun 6 tahunan gitu. Dan tapi saya tetap tidak mau goyah gitu ya kan. Saya tetap memuji Tuhan, saya tetap percaya Tuhan, saya pegang janji-janji Tuhan dalam Alkitab, walaupun Alkitab itu belum saya kuasai sepenuhnya. Itu, dan saya ada dikasih sama seorang hambanya sebuah Alkitab, walaupun Alkitab itu sudah lecek banget pokoknya, tapi itu berharga banget dari buku yang lain. Nah, itu yang menjadi pedoman bagi saya gitu, menguatkan saya percaya sama Tuhan saya sepenuhnya gitu. Dan akhirnya saya terus berdoa, Tuhan ampuni mereka, Tuhan selamatkan mereka, pokoknya seperti itu setiap malam saya segala macam. Dan Tuhan berikan kami rumah kayak gitu. Saya minta rumah Tuhan yang sesuai dengan ukuran kelayakan bagi hamba kayak gitu. Dan kami itu selalu jalan sama suami itu, kalau misalnya lagi suntuk, saya jalan keluar masuk perumahan. Yang kami masukin itu bukan perumahan yang komersil yang bagus, bukan, tapi perumahan Jokowi, yang maksudnya perumahan yang di bawah subsidi gitu loh ya kan. Karena kami mengukur kemampuan kami gitu ya kan. Nah, sudah akhirnya 4 tahun Tuhan jawab semuanya. Apa itu Tuhan? 4 tahun itu saya masuk di dalam sebuah perumahan gitu kan. Akhirnya saya ketemu nomor kontak di Facebook untuk perumahan itu. Saya kontak itu. Terus saya main-main aja gitu kan, cuman tanya gitu kan. Pengen tanya harga rumah ini berapa, sekian ratus juta. Wah, nggak mampu deh kayak gitu kan. Dan uang mukanya berapa, sekian. Baru ada lagi yang sekian untuk selisihnya kayak gitu kan. Terus udahlah, nggak mampu, tapi orang yang punya perumahan itu selalu menunggu gitu loh. Ayo Bu Rika, ini kami pokoknya terakhir lah Bu Rika, kami tunggu. Kok saya tuh juga ringan tangan gitu. Ya udah Pak, saya ini, tapi saya cuma punya uang segini aja dulu kayak gitu. Nah, akhirnya saya kasih tuh uang itu untuk sebagai DP-nya kayak gitu. Dan proses bank itu ya mengalir
mengalir bagus gitu, nggak ada kendala sedikit pun, nggak ada hambatan apapun. Terus rumah dibangun udah jadi, siap masuk, terima serah terima kunci. Itu ternyata ada selisih yang harus saya bayar, dan lumayan sih, puluhan juta. Dan saya bingung, Pak, saya nggak punya uang ini, Pak, kayak gitu kan. Saya bilang sama yang punya lahan itu. Terus dia bilang kayak gini, Ibu Rika nggak usah khawatir, itu semua biar saya bayar. Jadi saya hanya mengeluarkan uang itu sesuai dengan uang saya. Baik banget. Uang saya gitu ya. Kalau mau dipikir rumah 250 juta, saya hanya pakai uang 5 juta. 5 juta saya keluarkan uang. Baik. Jadi itu. Setelah itu saya sukacita masuk rumah saya itu. Saya sukacita. Akhirnya tapi tiba-tiba ibu saya SMS, Rika, ibu minta maaf. Berapa tahun ini? 4 tahun. 4 tahun pas. Pokoknya sama 4 tahun. 4 tahun dapat rumah dan keluarga kembali minta maaf. Ibu saya pertamanya dia bilang minta maaf, ibu sudah salah. Terus saya bilang, tapi Rika kan beda, Bu. Saya bilang kayak gitu. Rika minta maaf karena sudah menjadi anak yang durhaka, kata ibu. Tidak bisa mengikuti apa keinginan ibu. Tidak apa-apa, ibu menghormati perbedaan kita. Akhirnya saya datang ke ibu saya ke rumahnya. Kami peluk kangen-kangenan 4 tahun itu. Enggak ketemu sama sekali ya, Bu? Enggak ada ketemu. Tegur SMS, WhatsApp apa gitu? Enggak, saya aja nerima SMS, WA, SMS itu sampai merinding. Merinding sekali. Kok tiba-tiba gitu? Enggak pernah dipikirkan? Enggak pernah terpikir sedikit pun. Tapi yang saya percaya bahwa Tuhan pasti jawab doa saya. Amin. Di suatu saat nanti, waktunya Tuhan. Dan 4 tahun itulah waktunya Tuhan. Gitu. Wow, merinding banget. Aduh, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Akhirnya keluarga saya, adik-adik saya manggil ke rumah saya, ke rumah mereka. Terus mereka akhirnya kami pulih gitu. Kami bertemu, sampai sekarang hubungan kami sudah baik, anak-anak kembali. Jadi sekarang saatnya saya hari Minggu, misalnya mereka ada acara, saya langsung tegas, saya sedang ibadah, nanti setelah ibadah saya datang, kayak gitu. Oh ya Kak, nanti kami tunggu, gitu. Gitu jadi. Luar biasa. Nah, jadi apa sebenarnya? Jadi gini, pertanyaan saya juga gini. Jadi apa sebenarnya waktu pertama kali itu disuruh ngasih semuanya, benar-benar harus kehilangan segalanya? Apa yang sungguh-sungguh sebenarnya ibu rasakan? Tadi kan memang betul dalam hati sukacita gitu. Tapi secara daging gimana rasanya? Nggak ada sih. Serius? Merasa benar-benar kayak hancur banget, Tuhan kok gini banget, itu nggak ada? Nggak ada. Rendah diri pun nggak ada rasa itu? Enggak. Wow. Enggak. Wow. Itu milik saya. Tapi saya merasa itu bukan milik saya setelah saya punya Tuhan. Wow, berani tinggalkan semua karena sudah terima yang terbaik. Ya. Itulah pikul salib. Sebelumnya, karena saya ini kan ya mungkin dari ras yang agak keras gitu. Radikal untuk Muslim. Okay. Radikal banget. Keluarga saya kan semuanya haji. Semuanya haji. By the way, kalau nggak salah dulu ibu sekolah khusus Muslim. MTS. Madrasah Sanawiyah. Berarti itu setara SMP. Iya. Setara SMP. Saya sempat Muhammadiyah. Terus karena ada masalah keluarga, broken home, orang tua saya berpisah. Akhirnya saya ketinggalan, saya masuk ke MTS. Gitu kan. Jadi cuma tinggal sama ibu waktu itu setelah divorce? Sama bapak saya. Oh, sama bapak? Ibu yang tinggal. Waktu kejadian keluarga besar itu memisahkan dengan anak-anak dengan harta itu, bapak, ibu ada juga di situ atau gimana? Kebetulan orang tua saya kan bapak saya sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Jadi ibu kandung. Jadi sisa ibu kandung dan adik. Ibu berapa bersaudara? Saya 7 bersaudara, saya anak pertama. 7 bersaudara, anak pertama. Anak pertamanya disuruh get out dari rumah, anaknya disuruh sama orang tuanya nggak boleh ketemu sama Ibu Rika, tapi hatinya tetap sukacita karena sudah punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, sebagai penutup, adakah pesan untuk Ibu Rika untuk para teman-teman kita yang masih ragu-ragu untuk ikut Tuhan? Jangan pernah ragu, ya. Jangan pernah takut, karena Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha dahsyat.
Dia Tuhan yang sempurna, Dia Tuhan yang mendengar, Dia Tuhan yang menjawab, Dia Tuhan yang melihat. Saya mengalami sendiri, saya merasakan sendiri. Jadi jangan pernah sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Penebusan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah digadaikan, jangan pernah dibuang oleh apapun, jangan pernah ditebus oleh apapun, karena dunia ini hanya sementara. Kita pasti akan kembali ke sana dan Tuhan Yesus sudah menunggu kita. Wow, luar biasa sekali kesaksian dari Ibu Rika Rahim. Nah, dari kesaksian ini kami mengingatkan buat teman-teman semua yang teman-teman sudah lahir baru Kristen maupun yang sedang dalam proses untuk mencari kebenaran. Pesan kami adalah gini, ketika dunia menekan kita, ketika dunia mau mengambil apa yang paling berharga dalam hidup kita, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, jangan takut lagi gitu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam Kisah Para Rasul, Paulus berkata, entah itu penganiayaan, entah itu penderitaan, entah itu sakit penyakit, entah itu hinaan orang lain, kita tidak akan pernah terpisah dari kasih Tuhan itu. Sebab kasihnya kekal untuk dirimu dan diriku. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa untuk para pemirsa yang akan menutup podcast kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami ucap syukur kami mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Rika Rahim. Kiranya Tuhan berkati beliau dan suami dan juga anak-anak dan pelayanan beliau. Biarlah terus menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan di tempat di mana ia bekerja dan ia tinggal. Dan buat teman-teman kami yang sedang menyaksikan ini, kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan yang baru sehingga mereka yakin untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka siap untuk pikul salib, mereka siap untuk bayar harganya, sebab Engkaulah harta yang tak ternilai yang harus kami jaga selamanya. Bukan harta, bukan tahta, bukan juga fame, kehebatan kami, tetapi Engkau saja. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu dalam podcast berikutnya mendengar kabar baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.